melihat fenomena sama saja. Bapak melihat apa di situ dalam masyarakat biasa-biasa aja. Padahal setiap fenomena itu sebenarnya itu mungkin kita lihat biasa-biasa, tapi sebenarnya itu mengandung satu banyak permasalahan. Ya, nah, jadi ini fenomena. Fenomena ini bisa kita ambil dari realitas sosial, bisa kita juga ambil dari ilmu alam, atau kita ambil dari literatur. Ya. Bapak Ibu, yang saya berikan di dalam tugas itu adalah fenomena literatur. Bapak mengumpulkan konsep yang diambil dari buku-buku. Nah, ini dulu ya. Jadi seorang ilmuwan itu bekerja, bahan bakunya apa? Dari fenomena, dari gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Nah, yang kedua apa lagi, Pak? Teori atau konsep. Nah, karena itu di sini literatur kita juga bisa ambil konsep, bisa juga ambil teori. Tapi sebenarnya ini beda ya kalau nanti kita dalam penelitian. Jadi kita harus pandai membaca fenomena, yang kedua kita harus punya pemahaman teori-teori atau konsep. Nah, yang ketiga ini apa? Punya kemampuan analisis penalaran. Apa itu analisis? Berpikir secara mendalam. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kita bisa menganalisis, ya biasanya kita punya kemampuan, seorang ilmuwan itu punya problem solving, menyelesaikan masalah, ya. Nah, atau kita sebut novelty, temuan-temuan. Nah, Bapak Ibu, ini bisa terpisah-pisah, bisa merupakan satu kesatuan. Tapi ini sebenarnya harus kita paham dulu ini. Apa bedanya fenomena, apa bedanya teori, apa bedanya analisis, apa bedanya problem solving sebagai hasil, dan apa bedanya novelty. Oke. Nah, makalah, saya coba sederhanakan ini ke makalah. Ya. Kita coba sederhanakan. Tugas makalah itu sengaja saya bagi ke dalam 3 bab. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 isinya apa? Boleh isinya fenomena, boleh isinya teori atau konsep. Oke, Pak. Ini kita ambil dari mana? Ini kita ambil dari buku, ya, dari literatur. Kalau dalam penelitian kita ambil dari realitas sosial, apa dan sebagainya. Ya. Kenapa saya tidak berikan ini? Kita mengambil data atau fakta, karena saya tidak mau merepotkan Bapak. Karena kalau saya minta Bapak memasukkan data, itu sudah seperti penelitian. Paham Pak ya? Makanya saya minta kita cuma memasukkan konsep-konsep atau teori. Kan bisa saya katakan konsep-konsepnya itu tolong dilengkapi dengan data dan fakta-fakta. Jadi ini penelitian.
Oke, Pak. Nah, jadi di bab 1 ini sengaja saya reduksi karena ini kita lebih kepada kajian-kajian keilmuannya ya. Nanti penelitiannya lain. Tapi pola berpikirnya sama kalau kita pahami. Nah, jadi bab 1 isinya ini fenomena sebenarnya sama teori. Cuma fenomena itu hanya kita ambil dari literatur atau dari konsep atau dari teori. Ini bab 1 ini what? Ya. What apa? Boleh sedikit Pak Dokter, saya nimbrung berpikir bahwa apakah teori atau konsep itu yang sifatnya sudah dibekukan dalam bentuk literasi akademik, ataukah boleh juga teori itu masih bersifat lisan, bahwa ada sosok tokoh dia punya teori tapi dia belum terliterasi pikiran-pikirannya karena dia non akademik, dia orang kultural, ilmuwan gitu. Tidak apa-apa, rujukan tidak apa-apa. Boleh ambil dari buku, dari literatur, atau dari sumber-sumber lisan. Yang penting ada rujukannya. Misalnya ada seorang ahli yang sudah diakui, terus Bapak wawancara. Menurut Baco, proses katakanlah proses interaksi ini terdiri dari 4 langkah. Tulis ini langkah pertama, tapi Bapak nanti sebut Baco wawancara. Itu ya. Tidak apa-apa. Atau Bapak sebut Baco dalam buku apa. Jadi kita juga sudah belajar mencari konsep beserta rujukan. Jadi teori itu tidak mestinya tertulis. Teori itu juga boleh hidup di lisan. Contoh misalnya, di kampung saya itu penyuluh pertanian. S1-nya pertanian, tapi ketika turun membibit padi pertanian itu jauh lebih hebat ini masyarakat yang patah pensil non akademik dia dalam hasil pertanian padinya. Nah, mungkin ada bukunya penyuluh pertanian dalam bentuk buku. Tapi ini pekerja sawah yang sudah 50 tahun, dari kecil sampai 50 tahun, dia punya lisan. Nah, apakah sederajat konsep lisan ini dengan konsep tulisannya dan penyuluh pertanian misalnya yang terakademik ini? Atau sama ya? Nanti itu harus diuji Pak ya. Itu nanti harus diuji. Ya. Memang kalau itu nanti menjadi satu temuan harus melewati pengujian. Dalam artian misalnya tadi itu bahwa selalu banyak hasilnya kalau dia melakukan cara itu memang diuji. Memang ada buktinya bahwa dalam ditanam berapa lama, terus pupuknya berapa, hasilnya apa, dan itu harus diuji. Ya. Tapi itu nanti. Yang jelas kalau ada rujukannya kita berhenti sampai situ dulu. Yang jelas kalau Anda, Bapak Ibu Anda anggap ada satu rujukan yang kita pahami sebagai konsep atau teori, langsung kita ambil. Yang jelas kita ada rujukan. Apakah rujukan lisan atau rujukan tertulis? Ya, itu cukup. Ya, itu aja dulu kita pegang. Menurut Baco wawancara. Ya. Persoalannya nanti apakah itu nanti memang bukti atau tidak nanti. Itu nanti berikutnya. Ya, nah ini bab 1. Pentingnya di sini ada realitas sosial, di sini ada data. Tapi saya tidak kasih Bapak kasih masuk data di bab 1. Kenapa? Dan itu merepotkan Bapak dan itu sudah jadi penelitian. Ya. Kenapa cuma kasih minta masukkan konsep-konsep? Paham sampai sini Pak? Oke? Insyaallah ya. Jadi di sini yang kita masukkan di bab 1 di makalah itu adalah sebenarnya fenomena dan teori. Ini. Nah, di bab 2-nya analisis. Ini ya. Bagaimana? Ya.
Nah, saya kasih contohnya, ya. Bab 3 ini problem solving dan novelty-nya, ya. Saking hasil resarnya, saat juga kita bertanya bagaimana itu, mengapa bisa terjadi seperti itu. Nah, jadi di sini novelty-nya. Jadi sebenarnya ini adalah struktur berpikirnya seorang ilmuwan yang saya berikan kepada Bapak pada tunas makalah itu. Paham Pak? Ini yang saya mau capai. Bukan bagaimana Bapak membuat makalah, bukan. Jadi ini tradisi-tradisi mode-mode berpikirnya seorang ilmuwan. Ini mode akademik yang kita gunakan supaya kita bisa memahami dengan cepat bagaimana cara kerjanya seorang ilmuwan. Karena outputnya kita nanti semua akan menjadi seorang ilmuwan. Nah, sekarang kita kasih contoh, ya. Kasih contoh. Bab 1 fenomena, teori atau konsep. Kasih contoh ya. Misalnya saya mengkaji etika media cyber dalam apa lagi, bimbingan konseling, ya, BK, atau bisa juga etika media BK berbasis cyber atau etika media cyber dalam bimbingan konseling. Jadi ini judulnya, etika media cyber dalam bimbingan konseling. Kita cari literatur, tidak ada etika media cyber, ya, tidak ada etika media cyber. Terus kita pulang lagi ke rumah, mamanya suruh perjalanannya beli-onde di pasar, pulang dan tidak ada onde-onde dijual di pasar. Padahal maksudnya kalau kita disuruh beli onde-onde, tidak ada onde-ondenya, kita bikin onde-ondenya, karena bahannya di onde-onde itu di pasar sudah ada semua. Jadi apa yang harus Bapak Ibu ambil di sini? Pertama harus ambil konsep mengenai etika. Yang kedua, konsep mengenai media cyber. Yang ketiga, konsep mengenai bimbingan konseling. Kalau ada Islamnya, bimbingan konseling Islam. Jadi di tinjauan teori bab 1 minimal 3 konsep di sini, 3 kutipan teori yang kita kutip. Ya. Kecuali kalau Bapak mendapatkan satu rujukan langsung etika media cyber bimbingan konseling, sudah paketnya sudah lengkap, boleh kita kutip satu buku dan sudah mencatat ketiganya. Tapi kalau tidak, kita bisa ambil ini dari 3 buku yang berbeda atau dari 3 teori yang berbeda. Ini yang kita tulis di sini. Ya, 1 konsep etik, 2 konsep media, 3 konsep konseling BK. Itu aja. Ya. Di bab 2 3 analisis. Nah, bab 2 kita analisis. Bab 2 kita analisis yang 3 ini tadi, ya. Kita analisis biar lebih lebar sedikit. Nah, bab 2 yang kita analisis yang 3 ini tadi. Jadi Bapak katakan bahwa misalnya Bapak katakan begini, untuk menemukan etika media cyber dalam bimbingan konseling, maka kita harus menggunakan 3 kajian. Ini sudah analisis ini, ya, bahwa untuk membangun, menentukan etika media dalam etika cyber dalam bimbingan konseling, kita harus menggunakan lintas disiplin. Pertama, konsep etika.
berkaitan dengan bagaimana kita melakukan sesuatu dengan aturan, dengan ini dan sebagainya. Itu yang kita jelaskan bahwa konsep-konsep itu menurut etika apa. Kemudian yang kedua, konsep medianya kita jelaskan di sini. Ya. Nah, mungkin hasilnya nanti ini, ya, kalau di sini ada 3, akhirnya kita bisa katakan konsep atau etika media cyber setelah kita gabung ini, akhirnya kita bisa menemukan konsep etika media cyber itu seperti ini, misalnya dengan 2 syarat atau dengan 2 kategori atau dengan terserah. Kalau ini ada 3, kita coba bangun satu pemikiran sehingga seperti tadi ada 8 orang di sini, tapi saya membagi orang berdasarkan warna baju. Akhirnya saya cuma bagi 2 orang di ruangan itu, cuma 2. Ada orang yang berpakaian terang, ada yang berpakaian gelap. Nah, jadi hasil analisis kita ini nanti ini kita kelompokkan tergantung mode analisisnya. Apa kita pakai induksi, deduksi, dialektika, atau trial and error? Trial and error. Trial and error. Mencoba meskipun gagal. Ya. Nah, ini sudah melewati di sini, Pak. Tadi yang kita bahas ini juga. Nah, terus novelty-nya. Ini kan tadi sudah kita gabung-gabung di sini. Ya. Akhirnya kita katakan bahwa konsep etika cyber berbasis itu menggunakan 3 komponen dan 2 proses. Berdasarkan di sini tadi. Itu novelty-nya kita. Jadi ketika kita menganalisis prosedurnya, menganalisis komponennya, menganalisis interaksinya, sehingga nanti kita hasilkan sesuatu, kan sudah beda dengan yang pertama tadi. Ya, paham ya? Pertama tadi sekedar uraian narasi ya. Ini sekedar narasi saja. Ini setelah kita aduk-aduk, ini hasilnya. Jadi saya menyimpulkan bahwa etika media cyber itu memerlukan 2 langkah dan 3 komponen. Ini novelty. Ya sebenarnya mendapatkan novelty itu tidak sulit, tidak perlu panjang. Oh iya. Telur bab 1, bab 2 mengucak-ucak telur, bab 3 hasilnya jadi kue. Ya, ini bab 3. Saya sudah temukan ini. Dadar. Telur dadar kata mereka. Ini tempat tali bikin kue nah. Berarti saya nanti kan ketika media Sudah mulai. itu etika beda dan pendidikan sebagai variabelnya. Kenapa, Bu? Berarti saya nanti Pak Dokter kan saya punya etika media pendidikan. Jadi di bab 1 itu yang harus saya jadikan teori adalah etika media dan pendidikan. Kemudian di bab 2 saya analisis itu. Ya. Ketiga Hanya nanti Ibu menyimpulkan bahwa etika media pendidikan itu seharusnya begini. Itu di bab 2 Pak ya, di analisis. Itu di novelty. Seperti tadi telur mau aduk-aduk hasilnya jadi dadar kata Pak Topi. Nah, yang sering saya lihat, yang fenomena bab 1 dikemukakan A. Di bagian B dia bahas masalah B, yang bagian 3 bahas C. Jadi hubungannya bab 1 bab 3 apa? Enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua kita pakai cara berpikir. Inilah yang sebenarnya kita pakai dalam kehidupan kita sebagai seorang ilmuwan. Contoh, Bapak nanti sebagai seorang ahli konseling melihat banyak anak-anak nakal, melihat banyak remaja-remaja nakal. Ini ahli konseling Pak Isan ya. Fenomena, ya kan? Nah. Terus Bapak mikir, kira-kira ini secara teoretik banyak anak nakal itu kenapa? Nah, di situ muncul konsep.
Mungkin konsep di Amerika itu beda dengan konsep di kampungnya Bapak. Di situ kita analisis bahwa di Amerika penyebabnya kelaparan itu karena banyaknya pergaulan bebas. Di kampungnya Bapak tidak ada pergaulan bebas. Tapi kenapa nakal juga? Kenapa nakal juga? Itu analisis. Ini Bapak mengatakan kalau menurut teori ini ada 4 penyebab anak nakal, salah satunya pergaulan bebas, Bapak menyebutkan saja di kampung saya cuma penyebabnya 3. Di samping penguasaan orang tua, pergaulan dengan ini, pengaruh lingkungan, juga misalnya karena adanya pengaruh teman. Itu lah intinya Bapak. Karena di teori itu tidak ada yang menyebut 3 itu. Mungkin saya bisa komentar Pak Dr. Oke. Mohon izin. Jadi sebetulnya saya mungkin ingin fokus di bagian kemampuan analisis. Oke, iya. Nah, saya ingin mengangkat dulu fenomena ketika Isaac Newton berproses menemukan teori gravitasi. Ada sekian ratus orang sebelum Isaac Newton yang menyaksikan fenomena jatuhnya buah apel ke bawah. Tapi hanya seorang Isaac Newton yang kemudian berpikir kenapa jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Dari situlah kemudian kan lahir teori gravitasi. Nah ini kan saya ingin mengatakan bahwa ini Isaac Newton ini apa jangan-jangan memang dia punya kemampuan khusus yang dimiliki orang lain, karena hanya dia yang bisa melihat fenomena jatuhnya buah apel itu lalu kemudian jadi teori gravitasi, sementara ada berapa ratus orang atau mungkin ribuan orang sebelum dia yang melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja, gitu kan? Nah, kembali kepada kita ini ya, memang sangat berharga nih penjelasan dari Pak Dokter, tapi kira-kira untuk mengomentari itu seperti apa? Iya, karena pada umumnya masyarakat awam itu berpikir tentang what apa. Masyarakat awam itu berpikir tentang what, berpikir tentang konsep. Apel jatuh. Masyarakat nakal banyak remaja nakal ya banyak remaja nakal. Begitu aja. Ditanya, banyak remaja nakal sini ya banyak Pak remaja nakal. Sudah itu aja, dia tahu. Banyak penjara di sini ya banyak penjara. Tapi yang bisa berpikir how dan way itu sedikit. Jadi kita tanya, bagaimana Pak bisa anak nakal di sini? Sedikit yang bisa jawab. Oh iya Pak, memang di sini begini. Terus kita tanya, mengapa bisa begitu Pak? Nah, kenapa Isaac Newton bisa sampai menemukan? Karena dia sampai di Hawaii. Dia tidak hanya melihat bagaimana apel jatuh, dia tidak menjelaskan bagaimana proses apel jatuh, tapi dia juga cari kenapa ini bisa apel jatuh, why? Itulah novelty-nya. Ya. Jadi Bapak kalau tidak sampai di why, tidak bisa temukan novelty. Bukan dokter ya? Iya, itu cuma master. Tapi bisa dokter ini kalau Nanti yang presentasi ini siapa yang terakhir? saya lah orang tua. Nanti makalah Pak Nuril yang paling sempurna. Amin. Dari celah. Kalau tidak sempurna disempurnakan saja. Apa? Sebenarnya kecerdasan atau kejeniusan itu kemampuan menyederhanakan masalah. Jadi Bapak jangan terlalu pikir terlalu rumit. Sederhanakan aja. Misalnya kita dapat teori, kita dapat satu teori atau konsep. Ya kita harus paham konsep dasarnya, misalnya 4. Ya. 4. Terus ada lagi teori B ada 3, ada teori C ada 2. Berarti konsep dasar kita di sini ada 4, ada 3, ada 2. Berarti ada 9 yang harus bahan baku yang harus kita campur-campur. Ya. Jadi jangan dalam memilih konsep saja sudah bingung. Hanya jadi soal ini yang jadi soal. Di bagian bab 1 saja masih bingung. Kebanyakan konsepnya tidak sesuai, konsep dasarnya tidak ketemu.
orang mau bikin kue, bahan kuenya saja tidak ketemu dulu bagaimana caranya. Ya, cara berpikirnya seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan itu berpikir di samping dia berpikir secara tekstual, dia juga secara teks ya, konsep-konsep. Dia juga harus punya kemampuan berpikir Kontekstual. kontekstual juga, dan dia harus mampu bagaimana menggambarkan konsep-konsep itu dalam pikirannya. Jadi kadang kita mau menyampaikan sesuatu, tapi yang muncul di kepala kita itu gambar-gambar, itu yang kita jelaskan. Jadi saya kalau mau menjelaskan bukan konsep yang saya pahami, gambar. Jadi yang saya jelaskan ini sudah ada di kepala saya seperti ini tadi. Sebelum saya jelaskan. Ya. Nah, seorang intelektual, di samping dia bisa berpikir konsep, dia bisa juga berpikir menggunakan model-model itu. Nah, itulah berpikir menggunakan gambar-gambar, ya, visual kalau dalam dalam psikologi itu ya, NLP disebut visual. Oke Pak, saya kira itu dulu strukturnya dulu yang Bapak Ibu pahami. Itu dulu yang kita pahami. Bagi saya tidak diskusi, sebenarnya bagi saya tidak masalah. Sebenarnya juga bagi saya itu tugas itu bagi saya tidak ada masalah juga. Yang penting Bapak paham dan Bapak nanti bisa praktek.